Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini dengan mata kuliah hukum pajak yang mana pada materi hari ini itu adalah tentang pajak dan hukum pajak. Pertama, kita akan membahas itu adalah tentang pengertian pajak. Yang mana ini membahas tentang pengertian pajak dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama itu ada Profesor Dr. Rahmat Sumitro. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal atau kontrak prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Dr. Suparman Sumahamid Jaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Serta menurut Dr. Enja Feldman mengatakan, pajak itu adalah suatu prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dan menurut definisi Prancis, pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Kemudian menurut Profesor Dr. Smith, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan dan tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pendapat beberapa ahli di sini itu ada yang mengatakan bahwasanya pajak itu adalah suatu iuran, pajak itu adalah suatu kontribusi, pajak itu merupakan suatu prestasi, atau pajak itu merupakan suatu bantuan. Nah, namun pokok utama dari pajak itu adalah hampir sama sebenarnya maksud penjelasannya, yang mana itu memang merupakan iuran wajib oleh si wajib pajak kepada pemerintah. Guna apa? Guna untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan serta pengeluaran-pengeluaran dalam suatu negara. Dari pendapat beberapa para ahli dan pengertian berdasarkan Undang-Undang KUP itu, maka ada ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak adalah kontribusi wajib dan memaksa bagi wajib pajak. Yang kedua, pajak dikelola oleh pemerintah. Yang ketiga, pemungutan pajak diatur dalam undang-undang. Dan yang keempat, pajak digunakan untuk anggaran pemerintah. Kemudian sekarang kita masuk kepada fungsi pajak. Yang pertama itu adalah fungsi budgeter. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi budgeter ini? Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Di mana di sini fungsi budgeter ini adalah merupakan, bisa dikatakan juga, duit yang harus dimasukkan kepada kas negara sebanyak mungkin, yang nanti pun juga akan digunakan untuk kebutuhan negara. Kemudian yang kedua, fungsi regularan atau mengatur. Maksudnya, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik, dengan tujuan tertentu. Nah, pajak ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat kita lihat mungkin dengan beberapa contoh berikut. Yang pertama, terhadap pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan negara. Kemudian, pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.
Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi stabilitas, di mana dengan fungsi stabilitas ini itu untuk mengatasi inflasi maupun deflasi yang dapat dikendalikan. Kemudian yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan, adalah untuk membiayai semua kepentingan umum. Kemudian berikutnya itu adalah tentang definisi hukum pajak. Apa yang dimaksud dengan hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Dalam hukum pajak itu apa saja yang diatur? Satu, siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajaknya. Yang kedua, objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah. Yang keempat, timbul dan hapusnya utang pajak. Yang kelima, cara penagihan pajak. Dan yang keenam, cara mengajukan keberatan dan banding. Kemudian di Indonesia ini hukum ada dua, ada hukum perdata, ada hukum publik. Hukum publik itu terbagi empat, ada hukum tata negara, ada hukum administrasi, ada hukum pajak, dan ada hukum pidana. Jadi kedudukan hukum pajak itu apa? Nah, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Kemudian bagaimana hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya? Yang pertama, hubungan hukum pajak dengan hukum perdata. Hukum perdata adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi dengan hukum pajak yang banyak sekali sangkut pautnya. Menurut Prof. Prince mengatakan bahwa karena banyaknya dipergunakan istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak, walaupun sebagai prinsip harus dipegang teguh, bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu dianut oleh hukum pajak. Kemudian yang kedua, hubungan hukum pajak dengan hukum pidana. Hukum pidana di mana bagian dari hukum publik, merupakan hubungan hukum pajak yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah yang berkaitan dengan masalah tindak pidana. KUHP banyak dipergunakan dalam peraturan undang-undang pajak. Misalnya, terhadap wajib pajak yang memindahtangankan atau memindahkan hak atau merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi utang pajaknya, maka akan diancam pasal 231 KUHP. Kemudian berikutnya itu adalah sistematika hukum pajak yang terdiri dari dua, ada hukum pajak material, merupakan hukum pajak yang memuat mengenai subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Kemudian yang kedua, hukum pajak formal, memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material yang diperlukan untuk melaksanakan atau merealisasikan ketentuan hukum material. Kemudian materi berikutnya itu tentang perlawanan terhadap pajak. Nah, perlawanan terhadap pajak itu apa? Hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Di mana perlawanan terhadap pajak itu ada dua. Yang pertama itu adalah perlawanan pasif. Ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat, di mana masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Contoh, masyarakat yang banyak uangnya menyimpan uang tersebut di rumah atau membelikan ke emas, sehingga di sini bisa dikatakan dia adalah perlawanan pasif. Kemudian yang kedua itu perlawanan aktif. Nah, ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Dan untuk perlawanan aktif ini itu contohnya ada dua. Yang pertama itu adalah penghindaran pajak atau tax avoidance, adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dan ini dilegalkan.
Kemudian yang kedua, penggelapan pajak adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Jadi penggelapan pajak ini dapat dikenakan sanksi pidana, karena ini jelas secara terang-terangan melanggar atau melakukan perlawanan aktif yang dapat mengakibatkan si wajib pajak itu sampai dengan dihukum dengan hukuman atau sanksi pidana. Nah, kemudian dari materi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan saudara semuanya bisa memahami, dan untuk itu lebih jelasnya bagaimana pemahaman saudara, mungkin bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini, kemudian langsung dikerjakan dan jelaskan langsung pada online text di activity e-learning kita. Oke, sekian untuk hari ini. Terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mendapatkan ilmu untuk Ananda semuanya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.